Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom, apa kabar hari ini? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kalau kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita. Kita hidup, kita bernafas, menikmati setiap berkat Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari setiap kita mau tundukkan kepala, kita mulai ibadah pada sore hari ini. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Engkau dahsyat, ajaib, luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berkata terima kasih, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah Tuhan pada sore hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasai tempat ini, kuasai hidup kami, setiap alat yang kami pergunakan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan hamba akan melakukan firman-Mu Tuhan, pakai lebih lagi. Dan biar Tuhan Yesus Engkau bertahta atas setiap kami di saat pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari katakan lagu ini bersama-sama. Sebab penyertaan-Mu dan kasih-Mu itu selalu besar dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
masukmu katakan. Dan percaya hanya kepadamu Tuhan, menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami berkata, inilah setiap kami siap lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Mari lihat kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau hari ini. Yes, kita harus percaya bahwa Tuhan ada beserta kita sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Biar kita bersama-sama puji Tuhan. Hey! Hanya padamu hatiku percaya.
kita pada malam hari ini, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebab hati kita terus percaya hanya kepada Yesus Tuhan yang mau bersaksi dari kaum ibu kalau nggak salah ya. Oke, silakan. Ya doa maksudnya doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sore hari ini Tuhan kami boleh memuji menyembah Engkau. Saatnya Tuhan kami boleh diberkati. Dan hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini semuanya karena kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami boleh memberi apa yang menjadi persembahan kami. Kecil besar Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi persembahan. Dan semua persembahan ini kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat dengan persembahan kita akan menjadi bersama-sama. Yesus
yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan sedikit apa yang Kau mau sampaikan Tuhan. Tuhan, Kau jaga hati kami, lahirkan kami Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan perkataan kami Tuhan menjadi perkataan yang mudah dimengerti, bisa dipahami, dan kami bisa aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua ibadah hari ini Tuhan, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini aku kaget lihat teman-teman datang semua, khususnya dari Sipro juga ya. Jadi ini sebenarnya hari merah, tapi ketika kita ambil waktu untuk buat Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Amin. Masih bisa liburan, termasuk saya besok saya liburan. Saya besok mau keluar kota. Hari ini saya mau menceritakan kesaksian saya. Saya nggak berkhotbah, tapi saya mau bersaksi. Jadi kalau saya bersaksi mungkin bisa malam pulangnya, tapi saya ambil poin-poinnya. Karena banyak cinta Tuhan buat aku cinta sama Tuhan tuh nggak bisa diucapkan kata-kata gitu kan. Tapi aku membagikan kesaksianku yang terakhir ini, sebenarnya ada beberapa, tapi yang ini yang mengena. Jadi pada bulan 11 kemarin, teman-teman udah pernah dengar, tanggal 21 itu mungkin secara face muka saya nggak ada yang aneh gitu kan. Tapi ternyata beberapa orang yang lihat saya itu dari sisi kiri saya itu ada pembengkakan. Dan saya nggak sadar. Dan itu udah terjadi bukan 1 tahun 2 tahun sepertinya gitu. Jadi sudah membesar tapi nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa ngenyut, dan tidak ada rasa apapun. Sampai satu kali di Lembang, QM saya bilang, Dev, kamu coba cek. Apanya QM? Sini kamu gedenya beda. Oh iya ya, aku bilang oke. Aku cek sama suamiku. Sebelum cek, aku kunci begini, kunci kuda. Suami pula kaget, wah gede banget kata di sini. Nggak ada demam, nggak ada apa. Tapi saya bergumul sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau bisa lalui meja operasi. Karena itu untuk 4 kalinya saya operasi. Saya bilang, Tuhan lalui. Tetap mental kita sebagai manusia biasa ya, ngedon begitu, bilang dokter bilang gini, ini tumor parotis. Adanya di kelenjar air liur. Jadi air liur ada di sebelah sini, ada nggak di sini. Saya dicek tiroid, puji Tuhan nggak ada, tapi di sini ada. Dan itu 3,2 cm. Berat, besar segini, kayak bola basah, lebih gede lagi. Sampai satu titik saya bilang gini, izinkan aku kasih waktu 2 minggu untuk berdoa. Mungkin teman-teman juga ngalamin gini ya, begitu divonis, Tuhan saya berdoa mujizat terjadi, tidak masuk meja operasi, tidak masuk rumah sakit yang minum obat aja cukup sembuh gitu kan. Tapi pengenalan aku sama Tuhan dibawa lagi. Ada kalanya kita harus hadapin itu, nggak mudah, nggak seperti nyaman gitu buat kita. Tapi Tuhan ada rencana apa? Jangan nanya, Tuhan kenapa gitu, jangan tanya, Tuhan ada rencana apa. Sampai satu kali saya putuskan 21 bulan 11 jam 9 pagi saya udah ke rumah sakit untuk bedah operasi. Jam 11 sudah diinfus sana sini, tinggal masuk gitu. Kira-kira jam 12 atau setengah 1 ya, gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Dan saya tadi udah mau digeredek ke ruang operasi. Oh, geredek makin haleluya. Sampai satu kali lagu yang terngiang terus gitu. Segala perkara dapat ku tanggung. Sini, Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Geredek. Stop dulu ya, Bu. Wah, saya cepet. Karena pasti sehat ya, cuma diinfus aja, lompat saya. Begitu lompat, wah darahnya naik semua ke infusan. Ibu tenang aja, dijamin ini rumah sakit kuat pondasinya. Haleluya. Akhirnya tunggu kurang lebih 30-40 menit, masuk lagi. Saya masih posisinya separuh berbaring gini, jadi nggak begini, masih sadar, semua masih sadar. Begitu masuk ruang operasi udah kelihatan gitu, saya nanya, mana dokter anestesisnya? Ternyata dokter anestesisnya laki-laki, dia muslim. Saya Bu dokternya, oke. Bagaimana sistem anestesisnya? Karena saya beberapa kali jadi tahu. Oh enggak Bu, ini hanya dimasukin lewat infusan. Oke, jadi nggak ada rasa sakit ya. Yang saya aneh selama saya 4 kali operasi ini yang paling antik. Ini masuk ruang operasi ada beberapa unit ruangan demi ruangan, ya. Jadi begitu masuk ke ruangan berikutnya, lah itu meja operasi kecil amat. Ini segini ya, warnanya hijau kecil. Saya bilang, kok meja operasi kecil? Ibu jalan kaki. Oh, saya jalan ya ke situ gitu. Oh, jalan kaki dulu kan kayaknya perasaan kayak ternyata emang beda, operasi jenisnya beda. Begitu saya jalan, saya rasa tangan Tuhan kayak pegang erat. Jadi saya udah saya pasrahin. Saya percaya. Saya juga punya teman-teman yang berdoa ya, saya walaupun saya maaf bukan gak share, tapi saya yakin percaya
semuanya mendatangkan kebaikan. Sampai akhir di meja operasi, saya tanya berapa jam, paling 30 atau 1 jam paling lama. Oke, begitu masuk, saya udah semua dipasang, saya bilang, Tuhan, saya percaya pasti ada maksud Tuhan dalam hal ini. Dokter, kapan ditulis? Siap Bu, Ibu doa ya. Wah, saya bilang dalam nama Yesus. Semua pada ngeliat saya. Kan ada tesis, dokter itu apa, suster ini, soalnya kan di ruang operasi banyak baju hijau-hijau gitu kan. Terus dalam nama Yesus, ayo siap, gue bilang gitu. Udah, aku nggak sadarkan diri gitu kan, karena berasa sini dingin semua sudah. Nah, selesai operasi ini ada satu kejadian yang mungkin nggak bakal lupa dalam hidup saya, tapi ini yang jadi saya buat bergerak terus dalam Tuhan. Begitu sudah masuk ke ruang perawatan, operasi saya tuh 4 jam dan cukup lama karena ternyata dia sudah melengket. Jadi nggak segampang langsung begini, enggak, tapi ada, dia nggak mau sampai tersisa itu dokter. Jadi sebenarnya sampai dikorek ke bagian dalamnya, saya nggak sadarin diri, katanya sih 8 jam atau 6 jam gitu, karena kan untuk proses pemulihan kan. Begitu keluar masuk ke ruang perawatan, saya nggak ada kepikiran tuh mau lihat jenis bentuknya gitu kan. Pas udah malam kan udah capek ya, udah operasi semua udah capek, anak cewek saya nungguin, Mama mau lihat gak? Oh ya, aku bilang, mana ada fotonya? Ada Mah di foto. Begitu saya lihat di dalam tabung gini, bentuknya ya kayak daging, kayak gaji, ada warna merahnya, macam-macam. Saat itu saya nggak ngomongin dalam nama Yesus, stop, nggak ngomong apa-apa, saya hanya terdiam dan foto itu. Kayak gini, terus berusaha untuk tidur. Ini yang peperangan sesungguhnya. Itu dagingnya, saya udah mau tidur, udah jam 12 malam, udah letih. Harusnya kan enak ya, habis operasi tidur kan ada obat biusnya masih tersisa ya. Ini nggak bisa. Di dalam pikiran saya itu dagingnya ngomong gini, lu lihat ya katanya, nanti di daging bakal ku bikin jadi cancer. Karena kan itu harus biopsi kan, kita belum tahu itu tumor jinak atau ganas. Aku bilang, lu ngomong terus yang udah mama apa gitu. Aduh Tuhan Yesus, nggak sadar, nggak ngomong, nggak melawan. Harusnya kan dalam nama Yesus, enggak. Dengan langsung terintimidasi, detik itu, menit itu nggak punya kekuatan. Padahal firman tuh ada, di sini di dalam juga ada, ya, tapi nggak sampai di mulut, nggak bisa ngomong. Sampai kali waktu nggak bisa tidur, berasa kerusuk sampai pagi jam 8 nunggu dokter datang. Bayangin nggak tidur habis operasi kayak apa kan? Untung puji Tuhan saya orangnya bukan pusingan, jadi bukan darah tinggi, sehat gitu kan. Pas gitu dokter datang, saya bilang sama suami saya, coba tanya hasilnya apa, karena di sini cancer. Mulutnya kan gini-gini terus daging kan, cancer. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu hasil biopsi. Dan Bapak Ibu tahu saya pakai BPJS dan nggak mungkin biopsi 2 hari. Biopsinya hampir 10 hari. Dan saya menunggu sepanjang 10 hari, menangisi sama suami, berdoa bareng setiap malam bergandengan tangan supaya hasil biopsinya itu tidak cancer atau tidak yang membahayakan. Itu perjuangan iman saya di situ. Saya bilang, begitu dokter datang selalu saya kejar, bukan kejar lari, enggak, saya suruh suami saya, coba tanya hasilnya apa. Dokter bilang gini, Pak tenang, saya sudah operasi banyak orang, saya tahu ini cancer atau enggak, tapi untuk membuktikan hasilnya tunggu hasil biopsi. Jadi kembali lagi suami, tenang, tunggu hasil biopsi, karena ini dokter bilang sih nggak masalah, tapi di sini tetap dikejar-kejar. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah, saya pemberesan, saya bilang Tuhan nggak bisa kayak gini, saya mau lawan itu, daging itu harus stop, mulut harus diem, jangan nuntut, jangan apa-apa. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan izinin itu cancer, saya tahu mati ada keuntungan, ya kan? Tapi masih ada kesempatan ini yang kita harus pakai waktu-waktu ini. Akhirnya setiap malam saya berdoa sama suami, saya bergandengan tangan, saya bilang Tuhan hasilnya apapun saya percaya itu baik. Terus saya berdoa hari demi hari, pas kita mau ambil hasil biopsinya, itu saya nggak tahu sudah keluar atau enggak, tapi saya pakai iman. Ayo kita ke rumah sakit, kita lihat hasilnya. Kan belum tahu deh, emang belum, tapi kita percaya. Begitu nyampe mau turun rumah sakit, tiba-tiba dapat kabar dari rumah sakit, hasilnya sudah keluar. Wah, udah pakai langkah iman pertama kan, karena belum ada hasil, tapi saya percaya itu ada gitu. Begitu datang, saya bilang, ambil ke lab, suami bilang, jangan kita buka. Oke, kita tunggu dokter. Karena jadwal saya kan jam berikutnya, jadi udah. Kita pegangin itu kertas berdua-dua, ada kayak dolar, kayak udah kayak uang mahal gitu kan. Kita pegangin sambil nunggu. Kita berdoa, Tuhan hasilnya apapun, saya yakin itu yang terbaik. Sampai akhirnya masuk rumah sakit, ke ruang dokter yang muslim. Dok, ini hasilnya. Oh iya Pak, dibuka.
Alhamdulillah katanya. Ini hasilnya bagus. Suami saya langsung nangis di situ. Ya mungkin bapak-bapak bisa merasakan ya kalau pasangannya gitu atau keluarga dekatnya gitu kan. Terus begitu udah dapat hasil kita dibuka sama dokter, terus diarahin ke kita gini kan, dilihat tidak cancer, tidak menimbulkan apapun. Ini hanya memang benar tumor biasa. Dan memang saya udah putuskan ya, ada genetik. Jadi mama, paman, bibi dari keluarga mama tuh ada, cuma beda-beda tempatnya. Saya betul adanya di sini gitu. Jadi hari itu kemenangan buat saya. Artinya gini, nggak enak sih memang sakit. Orang bisa menghakimi, loh katanya ikut Tuhan sakit, ya kan? Apalagi sakitnya tumor kan bilangnya kutuk keturunan gitu. Nggak ada, Tuhan tuh udah mati buat kita. Kutuk kita tuh sudah ada di bawah telapak kaki Tuhan. Bagian kita tuh nggak deklarasiin loh. Kita menang, kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan dengan darah Tuhan Yesus. Kita harus pegang itu, jangan kasih kesempatan buat iblis. Gitu. Nah hari ini aku mau sharing sesuatu, mungkin Grace bisa dibantu. Grace, aku nyontek dari sini Grace karena mati. Iya, aku belajar sedikit ya. Jadi ini tadi sharing aku itu kita bicara tentang hubungan aku sama Tuhan, hubungan aku sama pasangan. Jadi perjalanan sakit ini aku semakin tahu bahwa yang namanya kasih Tuhan itu nggak selalu yang dipok-pok gini, Ninda bobo gitu kan. Jadi siap nih, kita masuk welcome to the jungle. Oke, hubungannya bicara bahasa Inggrisnya ada relationship, atau menurut kamus Wikipedia aku ambil dari laptop ya. Jadi kesinambungan, interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Kita mau kenal orang harus punya hubungan. Kita mau tahu siapa dia, kita harus punya hubungan. Next, oke Grace. Nah, ada teman-teman semua ya. Promosi PD Manuel nih, Cipro. Nah, hubungan ini bicara tentang komunikasi, bicara tentang relasi, frekuensi atau time, atau pertemuan, family, atau juga komunitas seperti PD gini, dan sosial. Oke, lanjut Grace. Nah, ini dalam hubungan ini biasanya tuh dibutuhkan sebuah komunikasi. Komunikasi berarti bicara tentang mulut kita ya. Kalau Firman bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, dan komunikasi ini sering terjadi yang namanya gesekan-gesekan atau miskom. Maupun dalam pasangan, temenan, dalam tim, atau dalam apapun. Nah, oke, next Grace. Nah, ini aku bilang. Aku percepat ya, karena kita nggak mau lama-lama. Jadi, dalam sebuah hubungan itu, mungkin kelewat kali Grace. Kayaknya kelewat. Tambah satu lagi Grace, slide-nya. Jadi ada cerita gini, bahwa hubungan itu bicara tentang komunikasi. Ada bahasa kasih. Ada Grace bahasa kasih. Nah, bahasa kasih kita, manusia itu berbeda sama bahasa kasihnya Tuhan. Bahasa kasihnya manusia itu ada, yang aku pelajarin ya, ada 5. Nah, yang pertama, bahasa kasih manusia itu touch, sentuhan. Bisa kalau sentuhan itu orang tuh kepengen apa kabar, cuma kita gini, dia merasa nyaman, dia merasa ih dia perhatiin aku ya, dia kasih banget sama aku ya gitu. Nah, bahasa kasih manusia yang kedua adalah gift, pemberian, entah bentuknya kado, entah bentuknya bunga, atau apalagi duit ya. Pasti berbunga-bunga hatinya kan. Nah, itu bentuk gift, pemberian. Jadi masih ada 3 lagi. Aku cuma mau ingetin Bapak Ibu gini, saudara-saudara gini. Dalam kita berkomunikasi, kita harus bisa memahami lawan bicara kita, atau saudara kita, atau keluarga kita. Ini bahasa kasihnya nih ke arah mana, sehingga terjadi yang namanya keklopan, nyambung, khususnya suami istri. Bahasa kasihnya apa? Nah, ini dia. Bahasa kasih yang ketiga, aku jadi ngacak ya. Ini bicara tentang waktu atau kualitas time. Ini bahasa kasih suami saya. Jadi dia mau selalunya aku ada. Tapi kita nggak saling bermesraan gitu, enggak. Dia sibuk, saya juga sibuk. Tapi sepandang mata lihat ada di situ gitu. Nah, itu bahasa kasih suami saya. Jadi itu pun saya pelajari baru beberapa puluh tahun. Saya menikah udah 26 tahun ya. Beberapa puluh tahun tuh saya baru menyadari, oh ternyata bahasa kasih suami saya tuh hanya duduk diem di depan, dia lihat, aku lihat, udah gitu. Jadi memahami gitu kan. Dulu kan aku wah kacir gitu,
ngobrol kan kayak bola bekel katanya. Jadi suamiku merasa, oh kok kayaknya kamu nggak care. Ternyata aku baru tahu bahasa kasihnya adalah time, waktu kebersamaan. Berikutnya lagi adalah bahasa kasihnya berupa tindakan pelayanan. Jadi mungkin ada orang-orang yang tipenya gini, kita makan bersama yuk, kita yang sibuk nih, nyiapin piring, kita sibuk nyari. Orang merasa, wah luar biasa ya, merasa jadi kalau dalam komunitas merasa dihargai atau merasa bergabung dalam komunitas walaupun baru pertama kali datang. Jadi merasa di satu tim lah gitu kan. Nah bahasa kasih yang terakhir adalah bahasa ucapan. Ucapan tuh seperti apresiasi. Wah hari ini Alvin ganteng banget ya. Tapi kembali saya udah ingetin, apa yang keluar dari mulut harus berasal dari hati dan Tuhan yang melihat. Nggak ada maksud untuk manipulasi, nggak ada maksud untuk menjilat, nggak ada maksud untuk keuntungan pribadi. Berlatih. Nah, biasanya bahasa komunikasi, bahasa kasih dalam berbicara untuk apresiasi itu kita perlu loh, kita butuh banget. Coba koreksi masing-masing bahasa kasih itu apa ya, gitu. Atau pasangan kita, sehingga komunikasi terus berjalan lancar. Oke, next selanjutnya, Grace. Nah, ini bahasa kasihnya Tuhan. Bahasa kasih Tuhan yang pertama udah hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah mengasihi manusia. Boleh dibaca Bapak Ibu? Sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bahasa kasih Tuhan yang sudah universal. Semua orang pernah tahu, pernah dengar. Sudah membuktikan bahwa Yesus mati buat kita. Dan tidak tertandingi. Bukti sejarah membuktikan memang Allah mengaruniakan anaknya datang ke bumi untuk menebus kita semua. Itu sudah secara fakta, secara apapun sudah bisa dibuktikan. Nah, bahasa kasih yang kedua, ini yang aku bilang, welcome to the jungle. Ayo kita baca sama-sama, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, yang ku tegur, yang ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Stop, Grace. Barang siapa yang Tuhan kasihi, dididik, dia hajar. Bahkan dibilang kalau di kitab Yohanes bilang gini, barang siapa yang kukasih kuhajar, ada lagi didikan Tuhan itu jangan anggap enteng. Karena itu baik buat tubuh, buat jiwa, buat roh kita. Nah, barang siapa yang kukasih, yang kutegur, kuhajar. Sebab itu relakan hati. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditegur enak gak? Apalagi dihajar, enak gak? Enak. Tapi itu membuat kita semakin tough, semakin dewasa. Bentar kita mau rehat Bu Sinja ya. Temanya apa Bu? Bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kalau bertumbuh berarti kita bukan baby rohani dong. Kita sudah lewatin masa itu. PD udah berapa tahun Kak Apin? 21 tahun. 21 tahun. Kira-kira kalau usia umumnya 21 tahun udah akhir balik loh. Nah, kalau firman Tuhan bilang, ayatnya aku lupa Bu Sinja, coba begini. Orang yang akhir balik itu berhak menerima warisan. Betul Bu Sinja? Untuk menerima warisan kemenangan Tuhan harus akhir balik, kita ini harus dewasa. Nah, untuk dewasa kita butuh ini, didikan, hajaran. Nggak mudah memang waktu dihajar Tuhan, tapi percayalah, relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, next, Grace. Nah ini dia, kata kunci tadi apa? Relakan hati dan bertobatlah. Pertobatan kita ini harus dimulai dari pemulihan hati. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Yang Amsal 4 ayat 23 dan gini, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ternyata di dalam perbendaharaan hati kita ini banyak loh. Ada iri hati, ada kebusukan, ada keserakahan, dendam, akar pahit. Itu juga akan terpancar. Jadi bukan yang dimaksud kehidupan ini, yang dimaksud dengan kehidupan itu bukan kehidupan yang bersukacita doang, enggak. Tapi ketika kita tanam yang pahit, ketika kita tanam yang sakit, ketika kita nggak ngampunin, itu akan terpancar. Nggak heran kalau orang yang disakiti, dia akan menyakiti orang lain secara nggak langsung, secara nggak sadar. Dia pengen orang merasakan apa yang dia rasakan, tapi nggak ada maksud, tapi terlihat dari perbuatannya. Karena apa? Apa yang berasal dari mulut berasal dari hati. Aku belajar 3 kali perjamuan kudus, 3 kali juga rotinya bicara tentang Amsal ini. Jadi prosesnya belum selesai. Aku lebih lagi hatinya lagi bukan galau sih, tapi didik tentang teman-teman sepelayanan yang sudah dewasa rohani.
Jadi kalau yang namanya bayi rohani, nggak heran kita pupuk, kita sayang-sayang, kita tegurnya lembut-lembut, kita ngomongnya enak. Ayo jangan gitu aja. Tapi kalau kita tahu di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh. Kalau yang namanya bertumbuh, kira-kira kalau ditegur tersinggung nggak? Tidak. Harusnya sih nggak tersinggung. Fokusnya Tuhan. Oke, orang itu menyampaikan sesuatu ke kita, dia baik loh. Sekarang kita punya anak nih, belum waktunya naik motor, kita marahin dong, belum. Nanti kamu kecelakaan. Anaknya bilang gini, ih, apaan kayak gitu? Nggak terima kan? Kita mau didik anak kita supaya anak kita tidak melanggar atau tidak kecelakaan atau tidak berbahaya gitu kan. Tapi kadang-kadang kitanya ngeyel, bisa kok, nggak apa-apa kok, gini gitu. Terus nggak terima. Benih dendam itu ada. Itu contoh kecil. Kedua, sesama teman, gesekan. Nggak heran ya dalam semua komunitas. Jangan kaget, jangan shock, katanya Kristen. Katanya muji Tuhan, baca Alkitab. Apalagi kayak aku nih, sudah pasti sharing di depan. Tapi gaya hidupnya beda, ya kan? Nah itu jadi koreksi juga buat kita. Makanya Tuhan bilang, hajaran Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Nggak mudah memang diajar, menutuskan air mata, iya. Kadang nggak terima loh. Aku juga bilang, Tuhan kayaknya nggak sanggup. Tapi belajar. Satu hal teman Tuhan ingat, jaga hati bukan bicara pada saat kita dilukai teman, kita dilukai sesama, tapi jaga hati ketika kita juga diberkati. Itu penting. Jaga hati ketika kita sudah dipenuhi segala sesuatunya, itu penting. Karena akar segala kejahatan cinta akan uang ya. Kesombongan, tinggi hati itu Tuhan benci banget. Jadi jaga hati bukan bicara saat kita susah, saat kita miskin, tapi saat kita diberkati, saat kita semuanya fine, semuanya Tuhan sudah sediakan, itu perlu banget jaga hati. Boleh share yang besi menajamkan besi, Grace? Biasa kalau dalam sesama ini gesekan, aku cerita, nah ini karakter kita itu justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Saat itulah kita mengalami penajaman. Pernah dengar kita jadi apa? Garam dan terang. Jangan udah garam menggarami, nanti darah tinggi, stroke. Tapi jadi seperti besi juga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi mulai sekarang nih kalau ada tuh dia begitu-gitu, Tuhan terima kasih, ini besi, kita besi, tajamkan besi. Bukan berarti karakter kita besi keras ya, tidak mudah diatur, bukan itu. Maksudnya ketajaman, tajam itu membuat kita jadi fleksibel. Kita bisa tajam mendengar suara Tuhan, kita tajam melihat visinya Tuhan, kita tajam melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, itu kita tajam. Kemudian tujuan Tuhan menajamkan kita itu semakin matang, dewasa, berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Nah ini akhirnya nih, Bu Sinca sering khotbah ini, aku nangkep. Semakin serupa dengan Kristus ya Bu, gak mudah. Banyak perjuangan. Harus bisa matikan daging. Itu yang selalu Bu Sinca ngomong, matikan daging. Matikan daging gimana caranya? Hajaran Tuhan. Kalau kita nggak mencintai peraturannya Tuhan, kita nggak mencintai yang sudah tertulis di Alkitab, jangan membunuh 10 hukum Taurat sudah ada. Selebihnya kan waktu Yesus bangkit di perjanjian baru banyak kan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah ini hal-hal yang ini nih nggak gampang praktekinnya, tapi percaya bersama Tuhan kita bisa. Karena itu aku cuma belajar, hatiku juga belajar. Gesekan terhadap teman-teman sepelayanan, teman-teman kantor, teman-teman PD. Itu buat kita semakin dewasa. Jangan sakit hati, jangan dendam. Apalagi sampai gue nggak mau ketemu muka dia. Nah siapa kita? Kita diciptakan Tuhan loh, serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita sih bilang teman kita gini-gini, berarti kan secara nggak langsung kita menjelekan ciptaannya Tuhan, ya kan? Tuhan bisa, aku aja lihat dia baik, kamu lihat dari sisi mana? Karena ada hatimu yang iri hati itu loh. Karena ada hatimu itu loh yang udah panas hati gitu kan. Jadi nggak bisa memandang yang lebih baik. Aku nggak menggurui teman-teman atau bapak ibu di sini, nggak. Aku juga masih banyak proses. Tapi percayalah, ketika kita dihajar Tuhan, dididik Tuhan, itu baik adanya. Bagaimana cara lihat baiknya? Karena Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggal kamu. Sekalipun apapun yang terjadi, kita ada di titik yang paling rendah pun Tuhan ada di situ. Sumbu yang sudah tidak ada lagi tidak akan dipadamkannya. Dia akan terus menyala. Asal nempel sama Tuhan, asal melekat sama Tuhan. Caranya gimana? Sudah kita sering Bu Sinca sharing, baca firman Tuhan. Jangan hindari pertemuan-pertemuan rohani seperti ini. Mungkin di gereja, di lingkungan atau dimanapun. Terus pakai mulut kita memuji, memuliakan Tuhan.
Usahakan terus dekat sama Tuhan, karena memang gak mudah hari-hari ini. Aku bocoran sedikit ya. Ini dari ada pemimpin sharing. Tahun 2024 ini kan kita rencananya Indonesia akan sistem cashless ya. Pernah dengar cashless? Jadi kita nggak pakai uang rupiah lagi atau uang manual. Jadi semua di rekening tabungan kita. Nah di Berlin atau di Jerman ya, ada beberapa penduduknya tuh warga negara itu dibekukan dan itu jadi milik pemerintah. Entah, kalau nggak salah saya baca, dia tidak memakai uangnya untuk usaha atau tidak memakai uangnya untuk perputaran, jadi ngendep dananya, tabungan depositnya ngendep, dan pemerintah itu memantau itu di luar negeri, ya masih di luar negeri, dan memantau itu. Nanti kalau tidak ada kegiatan apapun, pemerintah coba untuk bekukan itu, sehingga nggak bisa keluar, kita nggak bisa pakai lagi karena sudah jadi milik pemerintah kan. Nah, uang cashless itu membuat kita tuh jadi nggak bisa bayar pakai uang cash lagi, paham ya? Kita terikat nanti dengan sistem dunia yang ada. Tapi nggak usah khawatir, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dan kita berdoa masuk Indonesianya jangan sampai gitu loh. Karena kalau udah masuk ke Indonesia ya mau ngomong kita harus ikuti sistem dunia seperti itu. Sistemnya cashless ya Bu Sinca ya. Tapi percaya bahwa di dalam kita doa bersama buat bangsa kita, terlebih 2024 ya, kita akan mau pemilu juga kan. Kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Jangan pernah putus doanya. Cuman gini aja sambil masak, Tuhan berkati Indonesia, aman, Indonesia penuh shalom, amin. Udah, nggak apa-apa. Toh mulut kita ini kan punya kuasa, ya kan? Kita lagi kendaraan motor, ngomong Tuhan berkati Indonesia, jamaah Indonesia. Udah gitu aja. Jadi nggak harus yang kunci pintu jendela, kita harus ini. Itu ada waktu momen-momen itu ada kalau Tuhan gerakin. Aku mau berdoa buat Indonesia 2 jam, silakan, bagus gitu kan. Tapi kalau memang waktu-waktu kita pakai rasanya kita banyak kegiatan yang lain, ya itu udah cukup. Tuhan hargain itu. Jadi aku sharing gak panjang hari ini. Aku terima kasih banget Ko Apir, Bu Sinca, dan biar kiranya ingat bahwa didikan dan hajaran Tuhan itu baik adanya. Biar Roh Kudus nanti beri pengertian, beri kekuatan, beri jalan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami, aduh aku lagi ngalamin gini gitu, percaya dalam Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Tapi kita juga harus punya iman. Oke? Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengajari kami. Engkau mendidik setiap hati kami Tuhan, untuk punya hati yang selalu Tuhan mengucapkan syukur dalam segala hal Tuhan. Kami tahu tidak mudah. Kami tahu Tuhan, tidak bisa kami kerjakan dengan kedagingan kami Tuhan. Karena itu kami butuh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, tilik hati kami, selidiki hati kami Tuhan. Dan Kau jumpai hati kami Tuhan. Kami perkatakan dalam nama Yesus, setiap kepahitan kami cabut Tuhan. Setiap dendam kami cabut Tuhan. Bahkan setiap iri hati, kedengkian Tuhan, kami cabut Tuhan. Dan Tuhan, kalau ada hati kami yang tidak mengampuni Tuhan, kami juga mau cabut di dalam nama Yesus. Beri kami Tuhan, akhirkan hati kami Tuhan, menjadi hati yang baru, menjadi hati yang utuh Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Dan mari Roh Kudus, kami minta ampun Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Biar kiranya Engkau tulis Tuhan, berbicara, menggema Tuhan di hati kami. Engkau suarakan kebenaran-Mu Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus, biar firman-Mu membersihkan hati kami. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan sudah menyampaikan apa yang Kau mau Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah hati teman-teman, Bapak, Ibu, Cici, Koko di tempat ini Tuhan. Kami tahu, kami butuh Engkau Tuhan. Kami nggak bisa berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Semangat ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan. Yesus, terima kasih kepada Ibu Devi. Biar saat ini, detik ini kita punya kasih. Kasih kepada sesama, terutama kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Yang bertugas persilakan, dan kita memberikan persembahan dengan kita mendengarkan satu pujian dari hambanya. Silakan kok.
Hanya Tuhan tempat jawabanku. Aku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika menghadapi kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya, luar biasa ya pujian dari Bapak Ketua kita. Amin. Sekalipun, ya toh? Semua punya sekalipun? Punya nggak? Benar. Sekalipun ya, ya toh? Iya, sekalipun. Katakan kanan kiri. Sekalipun, ya toh? Iya, karena ada lagunya betul. Sekalipun. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu yang pertama dan tidak boleh kita lupa. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita tidak mati, Dia hidup. Ya. Dia hidup. Itu dia. Lalu ya, saya hari-hari ini firman yang Tuhan kasih itu sangat ekstrim. Ekstrimnya itu waktu saya aja di Lampung ya, tiba-tiba saya duduk gitu. Saya kalau sudah dikasih satu gitu saya harus cepat ya. Dan waktu saya juga penyampaian firman di sana itu saya sudah punya bahan, tapi tiba-tiba Tuhan rubah. Nah, menjadi dasar yang Devi sampaikan malam hari ini itu adalah bagian apa ya,
kekristenan yang harus tiap hari dihidupkan itu. Jangan dipadamkan, dihidupkan. Seperti apa cara menghidupkannya? Dipelihara. Sehingga ketika ada sesuatu yang datang seperti yang Devi alami, kita tidak menjadi khawatir. Iman kita tidak menjadi down, ya. Pengajaran itu penting. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ya, Wahyu 3 ayat 19, sedikit saja supaya oh ini maksudnya Devi, gitu ya. Coba Wahyu 3 ayat 19 tadi. Ya, cepat Grace. Coba lihat saudara. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Nah, yang menjadi fokus saya, relakanlah. Kata relakan ini mau atau enggak? Nah, yang timbul hari-hari ini banyak orang gak mau. Banyak yang marah. Marahnya gimana? Gua udah lama, gua dua buat ini, gua dua buat itu. Kenapa gua begini? Ya toh? Ini relakan dan mau enggak? Kita akan masuk kepada satu fase yang dimana, ya, bukan saja perasaan yang diuji, tapi daging kita. Nah, ini relakanlah, bisa enggak? Kalau masih bicara perasaan, kadang-kadang ada yang bisa tahan, ada yang tidak. Tetapi bukan saja akan masuk kepada perasaan, tetapi kepada bagian seluruh hidup kita. Itu. Nah, ini tantangan, ini proses untuk menjadi dan terjadinya kata kasih itu tidak mudah. Amin, Devi? Tidak mudah. Mau nggak masuk pada fase proses itu? Ini gereja akan ke sana, saudara. Lalu relakan hatimu dan bertobat. Kata bertobatlah, ini ayat ini nggak bisa disobek, atau ayat ini tidak bisa ditiadakan. Mau baru mulai ikut Tuhan kek, atau sudah berapa tahun kek, iya toh? Kalimat terakhir ini harus jadi dasar hidup kekristenan kita, yaitu pertobatan atau bertobat. Karena untuk memperoleh janji Allah, aku pergi menyediakan tempat bagimu, ya. Ini harus tercipta. Pertobatan itu harus ada. Karena yang Tuhan sediakan itu bukan seperti yang dunia siapkan. Harganya mahal. Tidak dikerjakan oleh apa yang kita bisa lihat, tetapi dikerjakan oleh hati yang penuh kerelaan. Rela mati, rela dicambuk, rela dicabik-cabik, rela ditombak, rela dimahkotai duri. Kita bisa nggak masuk pada fase itu? Mau tidak mau, gereja akan ke sana, saudara. Saya nggak nakut-nakut. Gereja saat ini bukan lagi gereja yang, waduh, kalau gue setia katanya gue diberkati, ya. Bukan seperti itu lagi. Tetapi memang Anda harus setia, karena kesetiaan itulah yang menentukan kemana tempat kita, ya tak? Bukan kekristenan. Amin. Ini rela sama bertobat. Ini satu paket yang tidak boleh diabaikan. Kalau saudara mau melihat yang namanya tempat kemuliaan Tuhan, itu mahal, itu bukan ece-ece, itu harganya darahnya Yesus sendiri, bukan mas perak.
bisa dibeli. Ya. Tapi berbicara pengorbanan secara pribadi. Ya. Bisa saja Yesus itu dengan wujud manusia dia bisa tampil kemanusiaan, bisa. Tetapi kemanusiaan itulah yang dia tanggalkan. Rela. Nah, kepada kita rela enggak? Ada banyak kali tidak sedikit aja, cuit. Nah, cuit ini coba sedikit tuh. Hari ini ini giniin gitu sendiri gitu ya. Saya selalu ingatkan kalau udah ada kayak bahasa, ngapain lu dia balas cepet enggak gitu ya. Moto saya, lu tegur puji Tuhan, lu tidak tegur puji Tuhan, itu daging harus dimatikan. Itu harus memiliki namanya kerelaan hati. Karena ada, lu tau gak, gue udah baik loh, dia lihat gue, dia miring sana miring sini, kayak gak senang gitu. Untuk sekarang gak perlu yang begitu. Orang yang bertumbuh, orang yang tahu firman gak perlu begitu lagi. Benar saudara. Amin. Jadi Devi ya, haleluya, firman Tuhan itu pedang. Ya, masa tadi bilang proses. Ini proses. Dan juga proses buat kita. Haleluya. Ya. Saya hari-hari Tuhan bawa kepada sesuatu yang saya bilang, Tuhan kalau boleh. Saya lagi minta saudara belas kasihan Tuhan. Kalau boleh. Gitu. Nah, yang saudara minta saya nggak tahu. Ya. Tapi apapun, sekalipun itu ketika kita mulai memiliki namanya penguasaan diri, akan dilewatkan. Amin. Akan dilewatkan. Sebab itu belajar. Bukan anak-anak yang belajar. Justru kita hari-hari ini dengan waktu yang sudah sangat dekat. Saya tadi di Grab, ya, seorang pendeta, ibu pendeta dari Jawa Tengah telepon saya. Biasanya saya paling malas, tapi kok saya angkat. Ini hati saya lagi gimana ya? Lagi boleh dibilang galau juga enggak, tapi lagi berpikir gitu. Berpikir kenapa? Saya baru kemarin layani gerejanya. Dan dia tidak biasa itu gimana sama saya. Tapi itu kali ya, dia ajak makan saya, dia ngobrol sama saya, dia banyak cerita dengan saya. Jam 4 tadi, jam 4 sore ya, itu dibilang gini, kamu gak usah kaget ya, Ibu Mada sudah dipanggil Tuhan. Aduh, saya baru mau bawa sesuatu buat dia untuk balas kebaikan. Gak banyak, bukan sesuatu yang bawa pisang barangan saudara. Karena di Jawa Tengah nggak ada. Dia pengen kayak apa tuh sih? Saya pengen, saya sudah cari-cari nggak ada. Ya, sudah pulang saudara. Jam 4 sore tadi. Aduh, saya langsung. Tadi saya bilang, Tuhan tolong. Saya sudah bilang anak saya, Mama mau ambil waktu, mau beli pisang barangan yang masih hijau gitu ya, buat dia. Saya bilang, aduh saya belum kasih Tuhan, dia udah pulang. Tidak sakit, lagi duduk. Lagi duduk, enak benar kalau dengan hidup dengan Tuhan tuh nggak ada ketakutan saudara. Nggak ada ketakutan. Cuman masalahnya kita mau nggak masuk dalam pembentukan proses lewat kerelaan hati. Lalu dalam diri kita ada nggak rasa sikap hati yang mau yang terakhir? Gak tahu loh, hidup ini rahasia loh saudara. Rahasia. Masalahnya ini sudah ada mulai pemberesan belum? Selalu saya ingatkan, karena itu penting, kan nggak ada yang tahu. Seperti anaknya Bu Mada, ya tak? Aduh, saya kepengen tapi saya di luar kota, nggak bisa saya. Usia dengan yang masih muda, rahasia. Sebabnya mari
tadi ada kalimat jaga hati, penting. Dua aspek ini jangan diabaikan. Rela nggak kita? Itu orang gimana sih? Kita harus belajar punya jiwa besar. Jiwa besar itu gimana? Oh mungkin kali dia nggak ini ada urusan buru-buru, nggak apa-apa. Nah itu jiwa besar. Ada orang nggak bisa, iya nggak? Di sini nggak ada yang ngaku. Masalahnya begitu saudara. Oke, itu saja ya. Jadi dua aspek ini, relakanlah ini berbicara pembentukan. Relakanlah ini biasanya masuk pada fase proses. Dan pertobatan itu sendiri penentu. Amin. Penentu pada akhirnya kita kemana dan di mana gitu. Ya dah. Kalau nggak mau bertobat sendiri, saudara sendiri sudah tahu tempatnya di mana. Ya dah. Tapi kalau Anda mau bertobat, berbalik penuh. Haleluya. Ya dah. Nah, jadi kembali lagi semua itu kepada pribadi lepas pribadi. Seperti apa proses kekristenan yang saudara bangun? Kalau prosesnya menuju kepada akhir, maka nggak perlu takut. Ketika Tuhan ingin, ini pengangkatan sudah mulai. Kayak itu ibu pendeta, itu nggak. Saya bilang, saya tanya tadi, sakit apa? Enggak, lagi duduk. Itu juga bagian proses cara Tuhan mengangkat loh, saudara. Nah saya nggak tahu, kita nggak tahu. Saya pun nggak tahu seperti apa. Haleluya, belajar. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Kita bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu, oh ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah firman-Mu luar biasa datang bagi kami. Oh, haleluya, kemasan yang cantik, kemasan yang baik, dibalut dengan kasih, dibalut dengan pengertian bagaimana kami harus hidup. Dan di dalamnya ada satu kiasan yang Engkau mau untuk kami miliki sebagai tubuh Kristus,
kerelaan hati. Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, biarlah Engkau lebih jauh lagi bekerja lewat pribadi lepas pribadi, supaya kami betul-betul mampu, betul-betul memiliki kerelaan hati, belajar haleluya, masuk dalam proses pembentukan sebagai tubuh Kristus, yang dimana Engkau sendiri mau untuk kami melakukan. Dan pilihan itu ada pada setiap umat-umat. Satu hal, Roh Kudus mampukan oleh caramu Tuhan. Haleluya. Supaya iman kekristenan kami tidak menjadi satu kesia-siaan, tetapi menjadi berarti. Dan pada akhirnya kami menikmati janji di mana Engkau sendiri berkata, di mana aku ada, kamu pun ada. Dewasakan kami, dewasakan umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus membasuh pikiran dan hati setiap kami, supaya kami mampu dan bisa melakukan firman itu, mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada, dalam komunitas kami. Biarlah Engkau dimuliakan. Haleluya. Hidupkan firman-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah menyenangkan hati-Mu dan mendengar firman-Mu. Dan kami percaya kami pulang membawa pengertian yang baru. Sesuatu yang baru kami boleh praktekkan dalam hidup kami, keluarga kami, dalam komunitas kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Pakai Devi lagi, lebih lagi seturut kehendak-Mu. Dan bagi kami semua yang ada. Dan biarlah terang kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kembali kami bawa gereja-Mu dimanapun berada, di seluruh muka bumi ini, di mana nama Tuhan ditinggikan, biarlah kemuliaan Tuhan ada di dalamnya. Dan biarlah Engkau yang dimuliakan di negara kami. Walaupun kualitas kecil, tetapi kami percaya yang kecil mampu merombak cara dunia berpikir. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan manusia yang ada. Inilah doa kami bagi bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami serahkan kepadamu. Hikmat dan roh takut akan Engkau, hikmat kebijaksanaan kiranya ada di tengah-tengah pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Roh-Mu bekerja seturut kehendak-Mu untuk mendatangkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan masuk dalam fase pemilu yang ada. Kami belum ada dalam titik itu Tuhan, tetapi dampak itu kami sudah merasakan bagaimana pergerakan orang-orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri memiliki power yang luar biasa. Tetapi di dalam nama Yesus kami percayakan roh kesombongan, roh apapun, roh kejahatan kami patahkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Indonesia penuh kemuliaan. Dan Indonesia Engkau akan berikan pemimpin yang takut akan Engkau. Kami percaya Engkau tidak akan biarkan kami umat-umat-Mu. Sekalipun Tuhan mereka melihat bagaikan kami seperti ulat yang tidak berdaya, tetapi kami percaya di dalamnya ada kuasa yang mampu memberikan kehidupan, kemenangan, serta pertolongan hari berganti hari dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa syafaat kami bagi bangsa dan negara. Terlebih Tuhan, bagi program PD Immanuel untuk Tuhan merayakan ulang tahun ke-21 tahun. Biar kami mau berkata sepakat hati bertumbuh bersama di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Engkau. Haleluya. Kami bawa hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah masing-masing semua yang sudah terlibat di dalamnya, semua yang akan mengambil bagian, semua yang akan pergi, Tuhan kiranya tolong beri kuat kami, beri sehat kami, dan biarlah Tuhan Engkau menolong acara demi acara yang sudah diprogramkan semua berjalan dengan baik. Kendaraan pun yang kami akan tumpangi tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang kami boleh rasakan pertolongan Tuhan, kami boleh rasakan kasih Tuhan, kami boleh rasakan persaudaraan yang lebih lagi indah di dalam Engkau Tuhan. Dan biar itu terjalin menjadi lebih manis. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Haleluya. Angkatlah tangan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah dengan kebersamaanmu hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam keluarga PD Immanuel, dalam keluargamu, aktivitasmu, seluruh kegiatanmu diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Limpahlah damai sejahtera bagi hidupmu, bersama keluargamu. Persoalan dan pergumulan bersama Yesus tetap ada jalan keluar, ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi. Hari ini sampai Maranatha, penyertaan Allah Roh Kudus dari kasih-Nya yang penuh menyertai kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.